Liburan akhir semester genap merupakan liburan yang sangat panjang untuk dihabiskan pada hal-hal yang kurang produktif. Untuk itulah, sebagian dari mahasiswa ITB menggunakan liburannya untuk mengikuti program pengabdian masyarakat. Pengmas ini merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan yang bernama Kuliah Kerja Nyata Tematik ITB. KKN tematik ini merupakan sebuah kuliah pilihan dengan beban studi 2 SKS. Peserta kuliah ini berasal dari berbagai jurusan yang ada di ITB. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan berkolaborasi untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada masyarakat, serta belajar bersosialisasi dengan masyarakat itu sendiri. Sebelum berangkat ke lokasi KKN, mahasiswa dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang tidak diajarkan pada kuliah lain, yakni tentang social mapping, medik, pendekatan kepada masyarakat, hingga pembentukan karakter yang langsung dibina oleh Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. KKN tematik 2015 berlokasi di Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Lama perjalanan darat yang dibutuhkan untuk mencapai Desa Cikuya adalah sekitar 7 hingga 8 jam. Kami berangkat bersama para taruna secapa yang juga melaksanakan KKL di lokasi yang sama. Desa Cikuya merupakan desa yang memiliki kontur tanah perbukitan di mana antar kedusunan dipisahkan oleh bukit-bukit. Sebagian besar wilayah Desa Cikuya ditutupi oleh hutan dan sawah. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Desa Cikuya bermata pencaharian sebagai petani padi dan gula aren. KKN tematik 2015 dilaksanakan selama 3 minggu. Selama di sana, kami bermukim di rumah warga, berbaur dengan warga sekitar, dan belajar mengenai keseharian mereka. Kami bermukim di 3 dusun, yakni Kampung Datar Nangka, Kampung Cikareo, dan Kampung Maca Tengah. Dari 3 kampung tersebut, kami dibagi menjadi 4 tema, yakni tema air, energi, pendidikan, dan infrastruktur. Masing-masing memiliki program yang telah direncanakan dengan matang sebelumnya. Kami dari tim air yang ditempatkan di Dusun Datar Nangka, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut survei dan hasil survei, kami menempatkan data-data bahwa warga sini masih belum mempunyai MCK pribadi, dan katanya di sini tuh masalah air itu ketika musim kemarau mereka kekurangan air. Nah, program kami dari tim air itu ada 3. Yang pertama adalah pembuatan MCK umum. Terus MCK umum ini terdiri dari 3 toilet, 3 tempat wudhu, sama 4 tempat cuci yang ada 4 keran. Terus ada program buat sumur MCK, yaitu memperdalam dan memperlebar sumur, dan ada satu lagi sumur untuk Masjid Langgar. Kami semua udah dibagi dari tim kan, jadi tim sumur baru, sumur yang di Balong sama MCK. Itu tuh emang semuanya tugasnya survei sumur dekat Balong, yang kami tugasnya hanya memperdalam, diperlebar 2 kali 2 meter diameternya. Setelah diperlebar, kita mulai menggali, memperdalam. Itu kurang lebih memakan waktu 3 hari. Itu sudah dengan bantuan TNI, tapi karena kan alat yang tidak memadai, jadi cuma beberapa orang yang bekerja. Itu kami lakukan selama 2 hari. Setelah itu di hari terakhir kami memasang pipa paralon dan pompa berbentuk pompa silinder dengan memakan waktu kurang lebih seminggu lah totalnya. Kami bergerak di bidang energi di pengaplikasian KKN ITB ini. Nah, pada awalnya kami tuh pengennya tuh bikin pembangkit listrik mikrohidro, jadi pembangkit listrik mini untuk RT Cikareo ini.
Nah, tapi karena ketika kami survei kedua, kita ke sini ternyata PLN telah menyetujui pengajuan kami untuk memasang listrik di sini. Jadi rencana kami untuk memasang mikrohidro itu sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi. Untuk itu kami mencari masalah lain di RT Cikerio ini. Nah, yang paling mendesak adalah pembangunan madrasah ini. Pembangunan madrasah ini dikarenakan untuk madrasah di RT Cikerio ini masih tergabung di Dusun Daracana, dan Dusun Daracana itu cukup jauh dari sini. Seperti yang kita tahu, pasti pembangunan suatu bangunan butuh yang namanya material. Kita juga dapat material di sekitar dekat balai desa. Nah, untuk transportasinya sendiri ke sini, karena jalannya masih belum memungkinkan untuk drop material sampai di Cikerio, jadi untuk material semuanya di drop dari Daracana. Dari warga sini yang membawa material itu dari Daracana ke Cikerio. Kemudian untuk pembangunannya diawali fondasi, kemudian slub beton, kolom, membangun dinding bata, kemudian lanjut ke atap dan pemasangan furniture. Nah, untuk pembangunannya kita dapat bantuan dari TNI, yaitu dari Secapa. Dan ya seperti yang kita tahu, karena mereka strong, jadi untuk 6 hari pertama karena dibantu mereka, pengerjaannya lebih cepat dari timeline yang kita buat. Kita di sini selain TNI juga bekerja sama dengan warga untuk membangun madrasah ini. Jadi kita di sini baik warga, TNI maupun mahasiswa ikut bergotong royong bersama-sama membangun madrasah di Cikerio. Untuk pendidikan, di awal kita ada sedikit pencerdasan kayak penyuluhan bela negara dari Secapa di 3 dusun. Dan kalau khusus di Pasir Nangka sendiri, di hari ketiga mereka di sini, mereka ikut memberikan sedikit pembelajaran ke anak, sedikit melaksanakan pengajaran ke anak-anak di madrasah. Dan untuk selanjutnya akan mencari dinias baru istilahnya. Jadi kita akan mencari anak-anak spesial di masing-masing daerah. Kegiatan pertama untuk anak-anak dulu, mungkin belum dijelaskan. Kegiatan untuk anak-anak sendiri, kita melaksanakan kegiatan di madrasah, kegiatan yang lumayan menyibukkan sih, karena kegiatannya tiap hari. Dari mulai penjelasan buku, simulasi, baik itu simulasi keprofesian, simulasi masalah cita-cita dan lain-lain, kita rangkum menjadi suatu kegiatan di madrasah untuk anak-anak. Sedangkan untuk kegiatan pemuda, kita lebih menyesuaikan dengan kegiatan mereka. Kita mengikuti kegiatan main bola, ngaliwat, dan kita juga mengajak mereka untuk membuat rak buku. Sedangkan untuk kegiatan orang tua, kita lebih fokus untuk diskusi sih dari kegiatan yang kita laksanakan dan pencerdasan terhadap infrastruktur yang telah kita bangun. Kalau di Pasir Nangka, kita memanfaatkan pengajian yang udah ada. Hal ini dari tema infrastruktur KKN 2015 ITB berkesempatan untuk membangun jembatan, di mana jembatan ini merupakan prioritas pembangunan Desa Cikuya. Jembatan hanya tersusun atas lembaran-lembaran kayu, pondasi yang sudah retak. Jembatan ini dibangun dengan dimensi 9 x 3 meter. Yang dahulu merupakan jembatan hanya dari susunan lembaran kayu, kali ini jembatan akan dibuat dengan cor beton, kemudian ada penambahan I-beam, serta penyuntikan retakan pondasi. Pelaksanaan pembangunan jembatan ini dilakukan berdasarkan kerjasama atas pihak Secapa AD dari program KKL mereka. Kami mendapatkan bantuan tenaga dari pihak Secapa sebanyak 50 taruna. Kemudian dari pihak ITB kami ada sekitar 30 mahasiswa, dan dari warga sendiri yang kurang lebih ada sekitar 50-an warga juga. Dari desain yang sudah dirancang oleh teman-teman,
menghabiskan dana sekitar 70 juta, di mana dana ini juga di-sharing berdasarkan swadaya masyarakat maupun pihak secapa. Pengadaan alat maupun pengadaan material dilakukan secara sharing pula dari pihak secapa maupun pihak warga Panca Tengah. Pelaksanaan gotong royong memberikan keberhasilan pembangunan jembatan jauh lebih cepat dibandingkan perkiraan awal. Yang awalnya kami menargetkan jembatan selesai dalam waktu 2 minggu, karena jumlah tenaga kerja yang melimpah dan juga pembagian kerja yang efektif, pelaksanaan jembatan ini berhasil selesai dalam waktu sekitar kurang lebih 8 hari. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah 3 minggu, kami menjalani hari-hari bersama warga desa Cikuya. Begitu banyak kenangan yang mungkin tidak akan pernah terlupakan, baik bersama teman kami, ataupun dengan warga desa. Terima kasih warga desa Cikuya, meski hanya sebentar, bagi kami, kalian adalah keluarga. Perpisahan memang selalu tak terelakkan, tapi kami berharap kelak kami bisa bersilaturahmi kembali, dan kami selalu berdoa semoga masa depan cerah selalu menaungi desa Cikuya. KKN tematik tahun ini diikuti oleh 124 peserta dengan 24 latar belakang keilmuan yang berbeda dari 13 fakultas, di mana mereka saling berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Harapan dari KKN ini adalah teman-teman mahasiswa sebagai peserta bisa belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru, memahami masyarakat yang ada di bawahnya, belajar berkontribusi buat masyarakat. Dengan ini mereka diharapkan bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang-orang yang bisa terus berkontribusi buat masyarakat ke depannya. Saya Kolonel Infantri Robert Dona. Tahun ini dilaksanakan kerjasama antara ITB dan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, di mana dilaksanakan bersama-sama kegiatan KKN tematik dan kuliah kerja lapangan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. Kegiatan ini sangat baik sekali, di mana mahasiswa dan perwira siswa sama-sama turun ke desa melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, kemudian berusaha mencari solusi dan mengatasi permasalahan tersebut. Harapan kegiatan ini dapat dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang, guna pengabdian bersama-sama kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Program Kuliah Kerja Nyata Tematik atau KKN Tematik adalah program yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, di mana program ini adalah
merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa ITB di tingkat 3 ataupun tingkat 4. Kami berharap mahasiswa ITB dapat menerapkan ilmu-ilmu dan praktek-praktek yang mereka dapatkan di laboratorium selama program KKN tematik ini. Perkenalkan, nama saya Hing Najmudin, Kepala Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa secapa juga yang telah melaksanakan kegiatan di desa kami, membangun madrasah diniyah, membangun MCK. Saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun ITB, hatur nuhun secapa ade. Terima kasih ITB, terima kasih secapa ade. Expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.